Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di acara live dialog jalan pulang. Ya, jadi seperti yang kami informasikan kemarin bahwa mulai malam ini kita usahakan untuk selalu melakukan aktivitas live ya. Nah, kali ini kita mencoba untuk mendialogkan tentang agama, bahwa agama itu adalah sesuatu yang wajib mutlak. Tidak bisa dipungkiri ya, saat ini kita melakukan praktek agama itu didasari oleh sesuatu yang sifatnya relatif. Ya, itu udah pasti tuh ya, bahwa kita mempraktekkan agama atau pemahaman keagamaan kita hari ini itu mayoritas berasal dari sesuatu atau dilandasi oleh sesuatu yang sifatnya relatif. Ini nggak bisa dibantah. Coba kita telusuri ya bahwa hari ini ya kita beragama, misalnya kita lahir dari keluarga seorang muslim. Kemudian sejak kecil kita kemudian dijejali atau diperintah, disuruh untuk mempraktekkan perilaku beragama ya. Ya seperti contoh kecil misalnya sholat 5 waktu, ya kemudian berpuasa di bulan Ramadan dan seterusnya ya. Semua hal-hal yang kita persepsikan bahwa dengan melakukan itu kita sudah beragama gitu. Nah, kemudian kita beranjak dewasa, identitas keagamaan kita kemudian disahkan ketika kita mencetak KTP ya. Jadi disitulah kemudian status keagamaan kita tersahkan secara formal gitu, dan identitas itu kemudian kita bawa kemana-mana. Ketika misalnya kita mau mendaftar di sebuah institusi ya, sebuah lembaga, atau kita melamar kerja, di situ ketika kita ditanya agama Anda apa, pasti kita mengatakan agama saya Islam gitu ya. Jadi itulah yang kemudian masuk ke alam bawah sadar kita dan meyakini bahwa kita ini adalah beragama Islam gitu ya. Nah, bagi yang Nasrani pun seperti itu sama. Nah, kemudian karena kita merasa identitas kita adalah agama Islam, maka otomatis tentu kita pun ingin memahami Islam itu lebih dalam lagi. Ya, nah caranya ya kita mendengarkan berbagai macam ceramah-ceramah gitu ya. Ya misalnya di YouTube kita rutin misalnya membuka-buka YouTube untuk memahami lebih jauh tentang agama gitu. Atau mungkin kita mengikuti sebuah taklim ya, mengikuti sebuah pengajian. Kadang kita diajak sama teman atau tetangga, ayo di sana ada pengajian gitu. Ya, sehingga karena terdorong ya, karena sebagai identitas kita adalah sebagai agama Islam, mungkin ayo gitu ya. Ada ceramah di masjid, kemudian kita rutin mengikutinya ya. Ada kajian-kajian tentang tema-tema tertentu dalam Islam, kemudian kita mengikutinya gitu. Nah, itulah semua kemudian yang membentuk perilaku keberagaman kita gitu ya. Dan tanpa kita sadari kemudian kita semakin menegaskan bahwa kita ini Islam gitu ya. Nah, itulah yang terjadi tanpa kemudian kita sadari atau kita tidak pernah mencoba mempertanyakan
benar nggak ini? Apakah saya sudah benar-benar beragama gitu? Ya kalau misalnya bagi konteks orang Islam, benar nggak sudah berislam gitu? Ya atau seorang Nasrani, benar nggak saya udah seorang Nasrani gitu? Dan itu kan kemudian berusaha kita gali, ya berusaha kita cari gitu. Apalagi kalau misalnya bagi kaum muslim ya, biasanya di bulan suci Ramadan itu disitulah mereka kesempatan untuk banyak menggali ya keberislaman mereka. Nah, hanya saja kemudian karena literasi yang berkaitan tentang agama ini ya, kemudian dai-dai atau ulama-ulama yang menyampaikan tentang agama ini uh, hanya sebatas pemahaman yang sifatnya literasi, ya pemahaman yang diambil dari cerita-cerita, ya sehingga kemudian kita pun terjebak dalam situasi beragama berdasarkan literasi dan berdasarkan cerita-cerita dari para ulama-ulama mungkin atau dai-dai yang menyampaikan tentang ilmu agama ini. Nah, saya mencoba untuk bertanya lebih jauh gitu. Sebenarnya siapa sih ya yang punya otoritas dalam menyampaikan ilmu agama itu sendiri? Kalau kita melihat ya dalam literasi bahwa eh, sumber hukum Islam itu ya selama ini ya secara umum dipahami itu ada dua. Yang pertama ya tentu dari Al-Quran itu sendiri sebagai sebuah kitab ya yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad yang membawa Islam itu. Kemudian sumber yang kedua adalah mayoritas kita sebut sebagai sunnah. Nah, dua sumber inilah ya yang kemudian menjadi acuan seluruh umat beragama, khususnya kaum muslim, dalam menjalankan praktek keberagamaan mereka. Nah, hanya saja kemudian dalam proses perjalanannya terjadi muncul berbagai macam aliran-aliran gitu, muncul berbagai macam mazhab, muncul berbagai macam firqoh-firqoh. Nah, tentu yang jadi pertanyaan adalah kenapa muncul banyak aliran? Kenapa muncul banyak mushaf gitu? Ya, kenapa bukan hanya satu? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah aliran-aliran seperti ini atau mazhab-mazhab seperti ini juga ada di zaman Nabi? Nah, kalau yang kedua ini kan tentu tidak ada ya. Nah, tentu pertanyaannya kenapa tidak ada? Ya, apakah situasi di zaman Nabi itu bisa dibawa kepada situasi zaman ini juga? Bahwa bagaimana supaya tidak ada yang disebut dengan mazhab-mazhab, tidak ada disebut dengan firqoh-firqoh dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah itu memungkinkan? Dan kenapa tadi bisa muncul berbagai macam aliran-aliran itu? Masa-masa tidak tahu ya. Uh, Ternyata ya kalau misalnya kita mau melihat bahwa periode kenabian Nabi Muhammad SAW itulah yang mungkin kita sebut sebagai periode pewahyuan, di mana di situ dipahami bahwa wahyu itu turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad.
Nah, tentu proses turunnya itu ya di situ tidak ada yang namanya tafsir kan di situ. Itu adalah sesuatu yang sifatnya mutlak. Karena di situ adalah antara Allah dengan utusannya. Jadi tidak ada keterpisahan jarak dan waktu di situ. Dia sifatnya real time. Karena wahyu itu dia adalah sesuatu yang sifatnya huduri ya. Jadi langsung gitu. Nah, kemudian setelah periode kenabian, ya baginda Nabi kemudian menyampaikan kalam apa namanya pesan-pesan ilahi itu ya lewat mulutnya, lewat bahasanya. Makanya pada saat itu makanya Al-Qur'an itu turun dalam bentuk bahasa Arab. Karena dia turun di tanah Arab yang notabene bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Nah, keluarlah kalam itu, kemudian dicatatlah dalam bentuk teks sehingga kemudian Al-Qur'an itu menjadi sebuah teks. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa di awal ya ajaran itu atau pesan itu adalah sifatnya mutlak. Ya, dia tidak bisa ditafsirkan. Dan pada zaman itu pun zaman Nabi memang pun tidak ada yang namanya penafsiran karena kenapa pada saat itu ada yang memegang otoritas untuk menafsirkan uh, pesan ilahi itu tadi. Ya, karena baginda Nabi masih hidup, ya tentunya kalau ada hal-hal yang menjadi pertentangan kan otomatis ada baginda Nabi yang kemudian bisa menjelaskan gitu. Nah, seiring kemudian pergantian waktu, kemudian baginda Nabi berlindung wafat, disitulah kemudian muncul penafsiran terhadap teks-teks Quran tersebut. Ya. Nah, mungkin di periode-periode awal ya perdebatan itu tidak terlalu tajam. Makanya kan disebut bahwa generasi terbaik di Islam itu adalah generasi pertama kan. Yaitu yang disebut dengan tabi'in, kemudian tabi-tabi'in gitu. Nah, kenapa? Karena jarak atau jarak kehadiran Nabi itu masih singkat. Artinya di zaman itu mungkin masih ada beberapa sahabat yang masih hidup bersama Nabi. Sehingga dia bisa menjadi sebuah rujukan gitu. Ketika ada sebuah pertentangan terhadap ayat di Al-Quran ataupun di beberapa hadis. Nah, di zaman awal-awal zaman itu kan kita belum bicara hadis ya. Karena hadis itu muncul sekitar 200 tahunan setelah baginda Nabi berlindung. Ya. Nah, ini juga yang harus kita kritisi gitu kan. Jadi di awal itu nggak ada yang disebut dengan hadis. Ya. Artinya dia baru disusun sekitar ya 200-an tahun yang setelah beliau berlindung gitu. Tapi ya ketika di awal-awal itu dia hanya sekedar disampaikan secara lisan-lisan gitu ya. Nah, karena apa namanya? Karena kemudian ayat-ayat Quran itu mewujud dalam bentuk teks dan hadis-hadis itu juga pun berupa teks, maka disitulah mau tidak mau dan pasti ya pesan-pesan langit tersebut kemudian menjadi sesuatu yang ditafsirkan gitu. Tidak bisa tidak. Ya. Nah, ketika dia menjadi sebuah teks yang ditafsirkan, tentu disitulah kemudian muncul berbagai banyak penafsiran. Ya. Nah, kalau Anda belajar tentang hermeneutika tentu akan bisa memahami bahwa sebuah teks
itu tidak sekedar sebuah teks, tapi teks itu adalah sesuatu yang hidup, ya. Teks itu dia membawa sebuah kepentingan, membawa sebuah pesan, dan membawa situasi lingkungan bagi yang menyampaikan teks tersebut. Dan di satu sisi, bagi mereka yang membaca teks itu pun juga tidak bisa lepas dari pemahaman mereka, situasi lingkungan mereka, kepentingan mereka, termasuk situasi politik yang melingkupinya gitu. Nah, jadi seorang mufasir itu tidak menafsirkan begitu saja, tetapi dia dipengaruhi oleh beberapa macam faktor gitu ya, seperti tentu uh, keilmuannya, ya, latar belakang pendidikannya, ya, latar belakang lingkungan keluarganya, latar belakang pergaulannya, ya, kemudian situasi politik juga yang terjadi di zaman itu, ya. Kesemua hal tersebut kemudian mempengaruhinya dalam menafsirkan sebuah teks gitu. Demikian pula dengan teks Al-Quran itu tadi. Nah, makanya kenapa kemudian muncul beberapa orang mufasir ya, dan menafsirkan ayat-ayat uh, suci tersebut, dan dari penafsiran yang berbeda-beda inilah yang kemudian memunculkan uh, berbagai macam aliran, mashaf, firqoh-firqoh, dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi seperti itulah kronologinya. Akhirnya kemudian uh, suka tidak suka, ya, mau ataupun tidak mau, ya, rela ataupun tidak rela, kita harus mengatakan bahwa hari ini, ya, kita memahami agama itu adalah hanya sebatas tafsir gitu. Tidak bisa tidak, itu pasti, ya. Jadi kita beragama, pemahaman agama yang sampai ke kita hari ini itu adalah sebuah pemahaman agama yang berasal dari tafsir-tafsir para mufasir. Kalau Anda kemudian berkeras mengatakan, oh tidak, itu langsung dari Allah. Nggak bisa, bro. Ya. Anda hanya bisa mengatakan bahwa itu mutlak dari Allah ketika Anda hidup bersama dengan Nabi Muhammad. Karena pada zaman itu, ya, yang punya kewenangan terhadap tafsir, terhadap teks kitab suci itu ya memang masih ada, masih hidup. Tetapi kalau sudah tidak ada, apalagi kita hidup di zaman 1400 tahun lebih itu, bahkan sudah mendekati kurun waktu 1500 tahun sejak berlindungnya baginda Nabi Muhammad. Maka tidak bisa tidak, kita pasti memahami agama itu hanya sebatas tafsir. Karena dia adalah sebuah tafsir, maka kita pun bisa mengatakan bahwa pemahaman agama yang sampai kepada kita hari ini itu adalah sebuah pemahaman agama yang sifatnya relatif. Apakah Anda setuju? Ada bantahan nggak kalau saya mengatakan bahwa agama mayoritas agama yang kita pahami hari ini adalah itu sifatnya relatif. Kalau relatif artinya apa? Relatif artinya kita tidak bisa mengetahui jaminan kebenarannya. Ya silakan Anda bantah. Tapi kalau karena kemutlakan pemahaman itu hanya bisa terjadi ketika Anda hidup bersama baginda Nabi. Ya. Kalau sekarang ini kan yang kita temukan jejaknya adalah ya kitab suci itu, kitab Quran itu. Dan proses percetakan dari kitab itu kan juga itu sangat panjang itu.
Ya, tidak ujuk-ujuk itu dicetak di zaman Nabi. Bahkan ada beberapa hadis yang mengatakan bahwa baginda Nabi melarang untuk itu ditulis. Ya, kecuali yang betul-betul itu berasal dari Allah. Gitu kan? Coba cari hadisnya. Ya, kalau nggak mau repot, coba tanya ChatGPT gitu ya. Tanya Google gitu. Jadi, nah ini artinya bahwa uh, untuk mendapatkan pemahaman agama yang sifatnya mutlak, ya berarti kita harus hidup bersama baginda Nabi. Tapi karena itu tidak mungkin, maka mau tidak mau kita harus menerima bahwa pemahaman agama yang kita terima hari ini itu adalah sifatnya relatif. Ya, nah makanya dalam pemahaman mereka atau saudara-saudara kita di Syiah, ya makanya ada yang disebut sebagai 12 imam itu yang menjadi pewaris dari Nabi. Jadi dialah yang kemudian menjaga gitu, menjaga kemutlakan atau kesucian dari ayat-ayat itu. Jadi boleh dikata ibaratnya dia merupakan eh, penjaga otoritas dari pewahyuan itu tadi. Ya. Nah, hanya persoalannya kemudian ya di apa namanya di kelompok Syiah itu hanya berakhir sampai di imam ke-12. Setelah imam ke-12 masuk dalam situasi goib kegoiban, ya otomatis kemudian tidak ada lagi kan gitu. Dan itu jarak atau rentang waktunya sudah sangat jauh, itu pun juga sudah di atas dari 1000 tahun. Ya, padahal kalau kita misalnya melihat ya jarak antara ketika agama Yahudi ke agama Nasrani itu rentang waktunya sekitar 1200-an tahun gitu. Kemudian dari Nasrani ke Islam itu ya sekitar 600-an tahun. Nah, sementara saat ini sejak berlindungnya baginda Nabi Muhammad itu sudah mendekati 1500 tahun. Jadi sudah melewati rentang waktu antara Yahudi ke Nasrani dan Nasrani ke Islam itu. Nah, mestinya kalau misalnya kita mengacu kepada histori tersebut, di mana dengan rentang waktu tersebut kemudian diturunkan seorang yang menjadi otoritas penafsir terhadap wahyu itu, ya mestinya pun sekarang mestinya sudah harus ada juga. Kan begitu. Dan di baginda Nabi pun sebenarnya kan menubuatkan juga. Bahkan kalau di hadis Nabi dikatakan itu malah setiap 100 tahun harus selalu ada yang menjadi seorang mujadid, ya seorang ya mungkin itulah yang disebut sebagai pemegang otoritas terhadap tafsir itu tadi. Sehingga kemudian dengan keberadaan tokoh tersebut, sosok tersebut, ya kita tidak terjebak kepada yang namanya memahami agama secara relatif. Karena kalau memahami agama secara relatif, artinya ya praktek keberagaman kita pun itu sebenarnya relatif. Kalau dia relatif berarti ya Anda tahu sendiri kan kalau itu relatif. Relatif itu berarti dia tidak punya pijakan gitu. Tidak ada sebuah jaminan. Makanya jangan Anda merasa sombong dengan pemahaman keberagaman Anda hari ini.
Dan Anda jangan pernah berani untuk mengklaim bahwa Anda benar, Andalah yang paling benar. Karena ya bagaimanapun Anda pasti dalam situasi beragama yang relatif. Ya, makanya kadang saya sering ketawa kalau melihat ada orang yang mengkampanyekan jalan sunnah. Ayo kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Al-Quran sunnah. Al-Quran dan sunnah. Ya, kan pertanyaan pertamanya Al-Quran sunnah menurut tafsirnya siapa? Itu kan pasti menurut penafsiran dari ulama-ulama atau dai-dai yang menjadi rujukan Anda, yang menjadi idola Anda, yang cocok dengan selera Anda. Iya kan? Kan gampang aja tuh, kita bisa menelusuri kok. Ya kalau misalnya dari kelompok Salafi atau kelompok Wahabi, ya kita bisa menelusuri literasinya. Siapa yang menjadi ulama rujukannya? Ya, nah, kalau kelompok NU misalnya, ya kita bisa menelusuri juga. Ya, sangat mudah itu melacaknya. Jadi semua akan berhenti kepada ulama yang menjadi rujukannya, dialah yang kemudian membuat sebuah penafsiran. Dan dari tafsiran itulah kemudian ya sekarang umat ini mengacu. Kalau misalnya ada yang bertanya begini, kenapa bukan kita aja yang langsung misalnya membaca Al-Quran itu? Mereka kan juga menolak seperti itu. Kalau dia bilang nggak bisa. Ya, sekarang dengan era keterbukaan informasi, era kecanggihan teknologi, kita kan sangat dengan mudah untuk bisa menelusuri atau memahami berbagai macam tafsiran-tafsiran tersebut dan kita bisa membuat tafsir sendiri. Kenapa tidak gitu? Ya, dengan kecanggihan ChatGPT misalnya gitu. Dengan penelusuran online terhadap perpustakaan-perpustakaan internasional, itu kita bisa melakukan itu. Dan memang sekarang ya itu dimungkinkan di era serba online ini. Ya dalam metode-metode ilmiah, dalam penelitian-penelitian ilmiah sekarang ya hal itu memang bukan lagi dibolehkan tapi malah wajib itu. Karena itu menjadi salah satu metodologi gitu. Ya. Artinya ya kalau dari sisi eh, tingkat kompresitas ya, komprehensifnya eh, penelusuran literatur kita ya, untuk kemudian menyusun sebuah tafsir ya bisa jadi mungkin sekarang kesempatan itu lebih terbuka dibanding dengan 10 tahun ya atau ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun yang lalu yang dilakukan oleh para mufasir itu. Nah, bedanya mungkin kalau di zaman-zaman awal ke Nabi apa periode pasca wafatnya Nabi ya itu mungkin ya karena pada zaman itu mungkin masih ada yang sesaman dengan baginda Nabi gitu. Tapi kalau di saat ini, nah, jadi sekali lagi bahwa dengan uraian-uraian tadi, dengan kronologi seperti itu, ya kita harus berani mengatakan bahwa pemahaman agama kita hari ini itu adalah masih relatif. Artinya kalau masih relatif, jangan berbangga, jangan pernah berani untuk mengklaim bahwa Anda yang paling benar, dan jangan pernah berani mengeluarkan klaim sesat kepada mereka yang ada di luar dari kelompok Anda. Pesannya itu.
Nah, kan terkadang bagi mereka yang mengkampanyekan jalan sunnah ya, bahwa ketika misalnya kita mengatakan, bisa nggak saya langsung menafsirkan Al-Quran itu? Ya, mereka serta-merta akan menolak, ya, dengan alasan bahwa kapasitas keilmuan Anda tidak memenuhi untuk itu, tidak mencukupi itu. Sambil kemudian mengeluarkan dalil bahwa ya segala sesuatu harus diserahkan kepada ahlinya. Kan seperti itu kan? Ya, makanya menurut mereka ya kita harus menghargai dong mereka yang sudah belajar tentang ilmu-ilmu tersebut, sehingga mereka lah yang semestinya menjadi rujukan kita. Ini kalau misalnya untuk konteks Islam, ya konteks Islam kitabnya kan diturunkan di negara Arab, di Arab otomatis bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Jadi kan konstruksi berpikirnya seperti ini. Untuk memahami pesan langit tersebut, karena dia dalam bentuk bahasa Arab, ya, maka otomatis kita harus mempelajari bahasa Arab. Jadi mereka lah yang kemudian memiliki pemahaman yang utuh tentang bahasa Arab, yaitulah yang lebih cenderung bisa memahami pesan langit tersebut. Ya kalau seperti itu ya mending mungkin kita bisa belajar kepada bocah-bocah yang ada di Arab kan. Bocah-bocah di Arab sana, wow itu jago-jago itu bahasa Arabnya itu. Ya, bahkan keseharian mereka itu menggunakan bahasa Arab itu. Ya, jadi ya mungkin salah satunya kita bisa belajar dari mereka. Ya, kalau memang konstruksi berpikirnya seperti itu. Nah, itu tadi. Jadi mereka mengatakan seperti itu bahwa karena pesan langit itu berbahasa Arab, jadi tentu kita harus mempelajarinya. Mempelajari bahasa Arab secara sampai kepada pemaknaan-pemaknaannya ya. Ya, ya mungkin kalau anak kecil mungkin dia tidak memahami ya tentang sastra Arab, ya, tidak memahami tentang misalnya asbabun nusul, asbabul wurud, ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau di perguruan-perguruan tinggi agama kan ya tentu itu semua dipelajari itu tentang asbabun nusul gitu ya. Kemudian sastra Arab ya, asbabun wurud, kemudian ya makna-makna yang tersembunyi ya. Nah, jadi kepada mereka yang mempelajari itulah yang kemudian bisa menjadi rujukan untuk bisa memahami pesan langit tersebut. Ya kan intinya adalah kan bagaimana memahami pesan langit kan. Ya, bagaimana kita bisa masuk dalam original pesan gitu ya. Bagaimana bisa masuk kepada orisinalitas dari pesan tersebut sehingga kita bisa memahami wahyu itu. Kan intinya di situ. Ya. Nah, kalau saya misalnya ya bahasa ibu saya adalah bahasa Bugis misalnya. Ketika saya memberikan pesan dalam bahasa Bugis, otomatis supaya pesan saya itu sampai, orang kemudian berusaha untuk belajar bahasa Bugis gitu. Ya, sedalam-dalamnya. Nah, cuman kalau untuk konteks wahyu kan ya ada yang disebut asbabun nuzul ya, ada disebut asbabul wurud. Kemudian bahasa itu memiliki eh, apa namanya dimensi-dimensi gitu. Jadi tentu itu tidak sekedar kita memahami bahasa Arab itu aja kan seperti itu. Walaupun ya saat ini pun kita kadang terjebak dengan itu. Bagaimana kita belajar bahasa Arab gitu. Nah, disinilah sebenarnya yang menjadi paradoks ya dalam memahami pesan langit tersebut. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah
apakah ada konstruksi berpikir lain yang bisa kita ajukan gitu dengan melihat paradoks itu? Karena ya konstruksi berpikir tadi yang saya ajukan itu sudah pasti membawa kita kepada yang namanya memahami agama secara relatif. Itu pasti, tidak bisa tidak. Termasuk Anda yang mengkampanyekan untuk kembali ke jalan sunnah. Dan Anda menganggap bahwa tafsiran Anda lah yang paling benar karena mengacu kepada para ilmuwan-ilmuwan ya. Orang-orang yang memahami itu secara ilmu. Ya, dan kembali kepada sahabat-sahabat ya. Ketika Anda mengatakan bahwa kita mengacu kepada tafsir sahabat, lah penafsiran Anda terhadap apa yang ditafsirkan sahabat itu pun itu juga relatif. Karena selagi kita masih pada wilayah pemahaman akal dalam memahami sebuah teks, sebuah situasi, itu pasti itu adalah hal yang pasti relatif gitu. Tidak bisa tidak. Yang namanya relatif, cara keberagaman Anda relatif berarti landasan keberagaman Anda sangat rapuh. Ya, makanya jangan heran kalau kemudian muncul berbagai macam perdebatan gitu di mana-mana. Ya, antara Kristen dengan Muslim, bahkan dalam Islam itu sendiri juga luar biasa perdebatannya. Ya namanya relatif. Kalau relatif pasti berdebat gitu. Ya. Kalau kemutlakan itu kan itu nggak ada perdebatan lagi, semua diam. Sama misalnya rasa kopi ini gini. Pemahaman agama Anda hari ini itu adalah pemahaman berdasarkan cerita, berdasarkan tafsir. Ya. Nih, ada kopi nih. Anda yang melihat kopi ini, Anda kemudian bisa membuat penafsiran bahwa oh itu kopi, pasti rasanya pahit gitu. Kemudian yang lain yang melihatnya, oh tidak mesti pahit, bisa jadi itu kopi jahe, makanya rasanya ada jahe-jahenya gitu. Kemudian yang lain lagi melihatnya, oh tidak, ya itu pasti rasanya manis gitu, ya. Kemudian yang lain juga pun membuat penafsiran sendiri, ya. Dan saya jamin semua yang Anda katakan tentang kopi ini itu pasti semua relatif. Kalau Anda mau memiliki pemahaman yang mutlak tentang kopi ini, Anda harus datang ke tempat saya. Anda harus berada dalam ruang dan waktu yang sama dengan saya. Kemudian ikut mencicipi kopi ini. Ngeri bro. Rasanya ngeri bro. Barulah kemudian Anda bisa punya pemahaman yang mutlak tentang rasa kopi tadi. Karena Anda ikut merasakan bersama saya. Tapi selagi Anda tidak berada pada ruang dan waktu bersama saya jamin itu pasti relatif. Seperti itulah pemahaman keberagaman kita hari ini. Ya. Nah, jadi konstruksi berpikir yang saya bangun tadi terkait dengan keberagaman itu sudah pasti mengarahkan kita semua kepada beragama secara relatif. Dan itu artinya bangunannya rapuh dan tidak ada sebuah jaminan. Dan memang sih, memang benar kan gak ada jaminan kan. Contohnya saja ya, Anda selalu mengatakan bahwa akhirat itu nanti-nanti. Sementara baginda Nabi menceritakan akhirat ketika dia masih hidup. Dia merasakan akhirat ketika dia masih hidup. Makanya dia bisa menceritakannya. Kalau dia sudah mati ya nggak mungkin kan diceritakan gitu. Ya, dan Nabi ya Rasul itu yang harus kita ikuti gitu.
Artinya ketika dia bisa mengalami akhirat ketika masih hidup, ya, maka kita sebagai pengikutnya pun harus bisa gitu. Tapi ya kalau Anda malah mengatakan bahwa akhirat nanti-nanti, ya wajar. Karena ya pemahaman agama yang Anda dapatkan hari itu adalah pemahaman agama yang relatif kan. Ya, jadi semua serba insya Allah gitu. Ya, jadi ketika pun Anda melakukan, mengumpulkan amal ya, pahala. Kan kalau dalam Islam itu kan biasanya pahala bisa dihitung tuh. Ya, ya salat ini dapat pahala sekian, sedekah ini dapat pahala sekian gitu. Tetapi dari sekian juta atau miliar pahala yang Anda dapatkan, Anda kan tidak berani menyimpulkan bahwa Anda masuk surga. Kan begitu kan? Paling ya semua ulama-ulama Anda yang tanya pasti mengatakan, insya Allah Anda akan masuk surganya gitu. Pasti itu yang Anda dapatkan insya Allah. Tidak ada yang mengatakan pasti. Nggak ada yang berani mengatakan itu. Saya jamin. Nah itulah salah satu karakteristik dari pemahaman agama yang sifatnya relatif. Pasti itu. Nah itu. Nah, makanya agak sedikit panjang ya kita mendialogkan ya tema ini. Karena saya ingin menunjukkan sebuah konstruksi berpikir yang berbeda. Ya. Kata kuncinya sederhana tadi. Bahwa ketika Anda ingin memahami ajaran agama itu secara mutlak, maka mau tidak mau Anda harus berada dalam situasi yang sama, dalam situasi ruang dan waktu yang sama dengan sosok yang menjadi penerima wahyu itu. Dan karena baginda Nabi sudah berlindung, berarti tentu kita harus mencari siapa yang menjadi pewarisnya gitu. Ya. Nah, dan artinya karena bahasa langit itu, ya bahasa Allah, bahasa Tuhan itu, pesan Tuhan itu pasti selalu melalui utusannya. Ya, utusan dalam bahasa Arab apa? Rasul kan. Artinya Rasul itu harus selalu ada, termasuk di zaman ini. Ya. Lalu kalau pemahaman agama relatif kan mengatakan bahwa Rasul itu sudah mati. Ya kalau sudah mati Rasul, utusan itu sama halnya berarti Anda menganggap bahwa Tuhan sudah mati juga. Kita kan mengenali Tuhan, mengenali Allah itu melalui utusannya. Artinya berarti utusan itu harus selalu ada. Kalau kita menganggap bahwa Rasul itu sudah mati, utusannya sudah tidak ada, berarti Anda secara otomatis, secara tidak langsung mengatakan bahwa Tuhan pun sudah mati. Aduh, parah ini bro, ya. Ya mari kita beragama dengan menggunakan nalar gitu. Ibaratnya matahari ini. Bagaimana Anda bisa mengenali matahari? Ya, itu tentu melalui cahayanya. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa cahaya matahari sudah tidak ada, itu sama halnya Anda mengatakan bahwa mataharinya sudah nggak ada juga. Padahal matahari itu selalu bercahaya. Yang ada adalah Anda terhijab dari cahaya itu. Itu sama dengan Allah. Allah itu kan selalu ada, dia Maha Qadim. Ya, untuk mengenali Allah itu harus melalui utusannya. Dan utusan ini tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada. Hanya saja kita yang terhijab dari mengenali utusan itu. Kan begitu kan konstruksinya. Konstruksi berpikirnya harus seperti itu. Coba cari di Al-Quran itu. Semuanya kata-kata Allah
jikalau terkait dengan aktivitas penyembahan, ketaatan, dan lain sebagainya, itu pasti selalu dengan atau satu paket dengan Rasul. Ya bersahadat aja, bersahadat kan pasti ada persaksian kepada Rasulnya, utusannya. Ya, jadi nih kata kuncinya, untuk mengenali Allah harus melalui utusan Rasulnya. Jadi jangan lagi mengatakan bahwa Rasul sudah mati. Rasul tidak akan pernah mati. Itu. Dia adalah nur Allah. Itulah yang disebut juga sebagai nurun ala nur. Yang selalu ada terus. Dia berada di alam kodim, alam kekekalan gitu. Karena dia kekal. Jadi tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan gitu. Dia hanya ada, selalu ada saat ini. Ya, itu yang disebut dengan utusan Tuhan gitu. Utusan Allah. Itu harus selalu ada. Ya, camkan ini ya. Kalau Anda berkeyakinan bahwa Rasul sudah mati, ya berarti Anda pun meyakini bahwa Tuhan sudah mati. Karena Tuhan hanya bisa dikenali melalui utusannya. Ya. Coba misalnya ketaatan kepada Allah. Di situ tidak ada dikatakan taatilah Allah secara langsung. Coba periksa di surat An-Nisa 59. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Tidak ada itu berdiri sendiri taatilah Allah. Sama di Ali Imran 31 mengatakan, jikalau kau ingin dicintai Allah, maka cintailah aku. Aku dalam hal ini adalah Rasulnya, utusannya. Jadi itu selalu satu paket itu. Ya. Tidak bisa Anda ketika ingin berhubungan dengan Allah harus melalui utusannya. Ada nggak di sini yang bersahadat cuman asyhadu alla ilaha illallah terus tidak pakai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Nggak ada. Itu harus begitu karena itulah sistemnya itu. Itu rumus yang diberikan. Itu metode yang diberikan oleh Allah. Karena untuk mengenali Allah harus dengan caranya dia, jangan pakai caramu sendiri. Saenake dewe gitu. Ya, jadi harus melalui utusannya. Itu. Nah, kemudian jadi Rasul itu tidak pernah mati. Camkan ini ya. Jangan sampai Anda lagi punya pemahaman Rasul sudah mati. Itu sama halnya Anda menganggap bahwa Tuhan sudah tidak ada. Hati-hati loh, ya. Yang mati itu adalah Nabi. Kalau Nabi itu mati, karena Nabi ini adalah sosok manusia biasa. Nabi Muhammad itu adalah Muhammad bin Abdullah. Muhammad ayahnya Fatimah. Muhammad suaminya Aisyah. Dia adalah sosok. Dia punya batas limit gitu. Batas umur gitu. Dia pasti mati. Ya. Tetapi dia adalah manusia terpilih di zaman itu. Ya. Dia terpilih, makanya kemudian nurun ala nur itu kemudian bertajali pada sosoknya dia. Nah, dialah yang disebut sebagai ulil amri di zaman itu. Makanya An-Nisa 59 di situ mengatakan, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri minkum. Ulil amri itu artinya orang yang dikuasakan di antara kamu, di tengah-tengah kamu. Dan ulil amri ini dia sifatnya relatif. Dia akan selalu berganti di setiap zaman gitu. Ya. Nah, kalau Allah dan Rasul itu mutlak itu. Tidak bisa dia selalu di alam kekekalan itu. Dia satu paket gitu. Ya, hanya saja kemudian supaya bisa dikenali oleh manusia, bisa berinteraksi dengan umat, maka nurun ala nur itu kemudian atau frekuensi lah itu kemudian bertempat atau berwadah di
sosok seorang manusia yang terpilih. Itulah sosok Nabi itu. Dan Nabi pun kan tidak ujuk-ujuk gitu. Dia melewati proses itu untuk bisa menjadi terpilih gitu. Makanya kan dia ketika dia mulai terpilih itu kan mendapat wahyu pertama adalah ketika di Gua Hira. Di Gua Hira dia ngelakuin apa di situ? Dia ngelakuin tahanus di situ. Dia melakukan proses penyucian gitu. Ya, dia melakukan proses tazkiyatun nafs gitu. Ya, dan itu prosesnya sangat lama itu. Jadi tidak ujuk-ujuk. Ya. Nah, ini yang mestikan kita ikuti itu. Proses beliau melakukan penyucian diri. Itulah yang harus kita ikuti sebenarnya ya. Kalau berbicara mengikuti sunnah, itu yang harus kita ikuti gitu. Itu yang sekarang itu banyak disebut suluk, bersuluk gitu, berkholwat gitu. Nah itu ada tata caranya, ada metodologinya gitu, ya, tidak ujuk-ujuk. Ya, nah, apa namanya? Nah, jadi baginda Nabi kemudian pada saat itu dialah yang disebut sebagai sosok ulil amri gitu, ya. Nah, dia yang menerima langsung wahyu itu. Jadi kalau kita mau pemahaman keberagaman kita mutlak, maka kita harus hidup di zamannya Nabi karena di situ kan real time wahyu itu turun kemudian disampaikan gitu. Dan beliau sendiri yang kemudian menjelaskan, oh ini maksud seperti ini. Karena dialah yang tersucikan yang bisa menyentuh kitab itu. Jadi kitab yang dimaksud itu yang Quran yang selalu disebut di mushaf Quran itu bukan kitab yang tertulis, ya. Itu adalah kitab yang terpelihara di alam Lauhul Mahfuz yang hanya bisa disentuh oleh mereka yang sudah tersucikan. Baca Al-Waqiah 78 79. Ya. Nah, posisi Nabi pada saat itu yang sudah tersucikan, makanya dia bisa menyentuh kitab itu tadi. Ya bukan kitab mushaf Quran itu. Itu adalah sebuah teks, itu adalah sebuah jejak gitu. Itu pun adalah sebuah petunjuk, tapi bukan kitab itu yang dimaksud. Ya, kitab yang dimaksud adalah itu yang disebut dengan kitab Qadim. Wahyu itu turun bukan berupa langsung teks gitu. Ya. Itulah ayat-ayat Qadim, tidak berlafal dan tidak berhuruf yang kemudian masuk wahyu itu ke dalam dada, ke dalam hati baginda Nabi pada saat itu. Ya, baca tuh di kitab itu selalu dikatakan wahyu itu turun kepada hati Nabi Muhammad, bukan kepada akalnya, bukan ke pemahamannya. Karena beliau menerima itu tidak dalam situasi memahami. Ya. Itu yang disebut dengan huduri, ya, laduni. Yang sifatnya langsung, real time gitu. Nah, makanya sekali lagi ya ketika kita ingin memahami agama itu secara mutlak berarti harus masuk dalam situasi Nabi pada saat itu. Ya kan? Seperti itu kan? Nah, ketika kemudian baginda Nabi atau periode kenabian sudah berakhir, maka yang harus kita lakukan adalah mencari sosok pewaris Nabi. Seperti itu. Nah, dengan sosok pewaris Nabi ini otomatis kemudian situasi itu pun juga akan berlaku. Ya. Nah, karena tadi dikatakan bahwa Rasul tidak pernah mati, otomatis kemudian Rasul ini pun juga akan selalu mencari frekuensi baru gitu. Frekuensi baru itulah itu yang disebut pewaris Nabi. Warasatul Anbiya. Ya, tetapi ini hati-hati nih, kan kita banyak memaknai kita semua mengatakan semua yang berdakwah berceramah itu adalah pewaris Nabi. Gak semua, bro. Ya, karena yang disebut ulama pewaris Nabi ini, dada pewaris rohani Nabi ini,
Itu pun yang juga disebut sebagai mursyid gitu. Ya, waliyah mursida sebagaimana di Al-Kahfi ayat 17. Nah, ketika kita menemukan sosok ini, dialah yang kemudian melakukan fungsi-fungsi kerasulan itu. Ya, ada fungsi-fungsi kerasulan, mulai dari membacakan ayat-ayatnya, kemudian mensucikan kita, dan mengajarkan kita tentang kitab, dan mengajarkan pengetahuan tentang apa-apa yang kita tidak ketahui gitu. Nah, disitulah barulah kemudian kita bisa mendapatkan pemahaman agama secara mutlak. Itu karena kita mendapatkan pemahaman itu dari utusannya. Oke bro, terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum. Ya, sedikit gangguan teknis ya tadi. Ya, nah jadi ketika kita bertemu dengan yang kita sebut sebagai sosok pewaris Nabi, artinya kan di situ sama halnya situasinya ketika kita uh, berada dalam situasi ketika Nabi Muhammad itu, ya. Nah, disitulah kemudian kita bisa mendapatkan pemahaman agama itu secara mutlak. Bukan lagi relatif, ya. Bukan lagi berdasarkan cerita, bukan lagi berdasarkan literasi gitu. Bukan lagi berdasarkan ceritanya sahabat. Walaupun berdasarkan ceritanya sahabat itu tetap relatif itu. Karena masih berdasarkan cerita. Ya, bukan lagi berdasarkan tafsir-tafsiran gitu. Tetapi karena dia adalah yang mewarisi dada Nabi, maka dia kemudian mendapatkan atau bisa menyentuh kitab yang di Lauhul Mahfuz itu, yang kitab Qadim itu. Itulah yang kemudian dibacakannya. Nah, dan itu tidak mesti sama dengan zaman Nabi Muhammad. Karena sekarang zamannya sudah berbeda. Ya, tapi ya secara kodimnya tetap sama. Ya, sama kan Rasul Musa gitu. Ya, ketika periode Nabi Musa berakhir, kemudian muncul periode Nabi Isa, ya, itu dia tetap sama, dia sama sebagai Rasul gitu. Ya, tetapi perintah-perintahnya berbeda karena situasi dan zamannya juga berbeda. Demikian pula ketika periode kenabian, periode zamannya Nabi Isa berakhir, masuk kepada periode zamannya Nabi Muhammad, ya walaupun ya memang secara kodi mereka sama sebagai rasul, tapi dalam perintah-perintah seperti syariatnya dan lain sebagainya itu berbeda karena situasi dan zamannya pun berbeda. Ya begitu pula hari ini bisa jadi situasi dan zaman yang sudah berbeda. Makanya kan kita tidak bisa kemudian menyamakan 100% terkait syariat itu. Yang pasti bahwa ketika kita menemukan sosok tersebut, maka di situ ya kita pun secara real time akan mendapatkan perintah, ya, dan itulah yang disebut sebagai ulil amri minkum, ya, sosok yang dikuasakan di zaman ini. Ya kan ayatnya begitu, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, melalui ulil amri kan bukan wa nabi kan, taatilah Allah, Rasul, wa nabi bukan, atau wa ulama bukan, tetapi wa ulil amri minkum gitu. Minkum gitu. Minkum gitu.